Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi yaitu administrasi keuangan. Di sini saya akan memperkenalkan rekan saya yaitu Auholong Nauli, Indah Anissa, dan Khairi Mufi. Dan saya Faras Anafi sebagai moderator. Baik, langsung saja ke materinya yaitu konsep dasar administrasi keuangan, dibacakan oleh saya sendiri. Konsep dasar administrasi keuangan dibagi dua, yaitu yang pertama administrasi keuangan dalam arti jempit, segala pencatatan masuk dalam keluarnya uang untuk membiayai kegiatan sekolah. Yang kedua yaitu administrasi keuangan dalam arti luas, penentuan kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan dan pengawas kegiatan keuangan. Baik, itu materi dari saya. Selanjutnya materi kedua yaitu akan dibacakan oleh Auholong Nauli. Kepada Auholong Nauli dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses administrasi keuangan. Yang pertama, penyusunan RPS, rencana pengembangan sekolah. RPS dibuat agar dapat menjadi panduan dalam melakukan pengembangan terhadap sekolah ke arah perubahan yang lebih baik, serta dapat merencanakan segala tahapan sekolah ke masa yang akan datang. Yang kedua, penyusunan RKS, rencana kegiatan anggaran sekolah. Anggaran pendanaan sekolah berbentuk dokumen yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran uang sekolah secara rinci untuk 1 tahun ajaran. Yang ketiga, penggunaan uang sekolah dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pertanggungjawaban keuangan dapat disampaikan pada pimpinan, sumber pemberi dana maupun kepada personil sekolah untuk dapat kita ketahui bersama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Auholong Nauli. Berikut materi ketiga yang akan dibacakan oleh saudari Indah. Kepada saudari Indah dipersilakan. Selanjutnya, pemeriksaan serta pelaporan keuangan administrasi keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan melalui tindakan pengawasan. Pengawasan ini bertujuan agar penggunaan keuangan yang dimiliki sekolah dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tidak adanya penyalahgunaan keuangan sekolah di luar kegiatan belajar mengajar. Pengawasan keuangan sekolah ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, yaitu memeriksa kesesuaian rencana dengan pelaksanaan yang dilakukan. Yang kedua, mengukur sejauh mana pelaksanaan yang telah dilakukan dan mencari informasi-informasi tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga, melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan terkait dengan penyelidikan apakah dana telah sesuai dengan perencanaan atau adanya suatu penyimpangan. Yang keempat, perbaikan jika dalam pelaksanaan tersebut ditemukan penyimpangan, maka dilakukan penyesuaian atau mencari solusi atas hal tersebut. Pelaporan uang yang diterima dan dikeluarkan oleh sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh manajer sekolah secara rutin kepada kepala sekolah. Untuk mengetahui penggunaan keuangan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga penggunaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan ini dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 pada setiap bulannya. Pelaporan keuangan sekolah ini juga bertujuan agar pemerintah, orang tua, masyarakat, dan pihak lain dapat mengetahui ketransparan dana yang dimiliki oleh sekolah. Terima kasih kepada saudari Indah. Materi terakhir yang dibacakan oleh Khairi Mufi. Kepada Khairi Mufi dipersilahkan. Peran guru dalam administrasi keuangan sekolah: yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. 2. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintahan kota. 3. Membuat pembukuan penerimaan, penggunaan dan pembangunan. 4. Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. 5. Membuat laporan RAPBS
atau disebut juga dengan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah. 6. Membuat laporan tribun dana BOS atau bantuan operasional sekolah. 7. Menyetor pajak PPN dan PPH. Dan yang ke-8, membagikan gaji atau rapel, serta yang terakhir, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Terima kasih kepada saudara Kiri Mufi. Berikut kesimpulan. Administrasi keuangan sekolah adalah suatu proses pencatatan dan pengendalian keuangan milik sekolah yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, jujur, terbuka, tertib, cermat, efektif, efisien, sehingga terarah pada pencapaian tujuan sekolah secara optimal. Proses administrasi keuangan ini meliputi penyusunan RPS, penyusunan RKS, penggunaan dan pertanggungjawaban, laporan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan. Keuangan di sekolah harus dilaporkan dengan penggunaan tata cara yang ditetapkan. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini meskipun penambahan beban mereka. Juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan untuk perbaikan proses belajar mengajar. Baik, itu saja pembahasan materi dari kami kelompok 6. Jika ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.